Nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kan take down. Sorry Miss. Karena Miss ini lagi live nih. Tahu baru masuk Miss. Nggak apa-apa, kenapa Mas? Ini ceritanya gini Miss, saya itu kenal sama TKW di Taiwan sini kan. Terus TKW di Taiwan, terus? Akhirnya tukeran nomor WA dan ngobrol-ngobrol lama, pokoknya sekitar 3 bulanan. Terus dia bilang dia buka jasa transfer duit, tuker NT, terus job, terus DPHP. Nah setelah ngobrol-ngobrol akhirnya saya kan numpang transfer sama dia. Terus setelah saya transfer dia ngilang di blok WA dia saya, ngilang? TikTok saya, line saya. Oke. Sudah pernah ketemu atau pernah lihat mukanya? Belum Miss. Cuman di akun TikToknya dia itu Miss. Oke, akun TikToknya siapa? Namanya Mbak Ina. Mbak Ina. Terus ada video-video dia? Punya video-video dia? Video dia, foto dia itu sama persis sama Mbak TKW yang ada di Hong Kong, namanya Ayuku, yang sekarang anaknya lagi pulang ke Indo cuti. Loh. Persis semua, pokoknya video foto itu punya Mbak itu semua, persis. Berarti Mbak Ina itu mengambil videonya Mbak Ayu? Kemungkinan kayak gitu Miss. Ini tadi Mbak Ayu itu tadi live, terus saya masuk ke live-nya dia. Saya cerita kayak gini. Dia bilang memang banyak Mas yang DM saya bilang ketipu dengan akun yang inisialnya itu semua foto dan video itu punya saya semua gitu bilangnya. Waduh. Kenapa sampai tertarik kirim uang ke Mbak Ina, Mas? Jadi kan ini nih, jadinya saya pikir kan udah akrab, teleponan, bahkan saya mau kredit HP sama dia juga. Entah kenapa saya juga nggak tahu. Apakah karena dia merayu-rayu engkau akhirnya jatuh kelepek-kelepek? Nah, loh ya jujur Mas, karena tidak ada laki-laki yang akan mengirim uang sebodoh itu ke perempuan kecuali dia kelepek-kelepek. Nah jadi kan namanya juga dari obrolan mungkin terasa kayak nyaman. Percayalah Miss gitu, nyaman percaya. Akhirnya dia juga membuktiin kalau dia itu juga kasih jasa ke orang-orang, kaburan, orang minta tolong nggak bisa keluar, ngirimin duit, akhirnya dikirimin sama dia gitu. Jadi akhirnya saya minta tolong ke dia untuk ngirimin ke Indo. Begitu saya kirim ke dia, dia ngasih barcode di family. Setelah itu saya chat lagi udah nggak aktif, diblokir semua, WA, TikTok, online itu semua diblokir gitu Miss. Lah kenapa sampean di family kan bisa dilaporkan ke polisian Taiwan toh? Nah kemarin itu kan kejadiannya malam Sabtunya itu saya lapor sama orang kantor proyek saya kan ke polisi. Nah kata polisi suruh dampingi agent katanya gitu, cuma dari agent gitu. Jadi polisi nggak berani proses kalau nggak ada pihak dari agent penerjemah itu katanya polisi. Oke, terus kamu sudah bawa penerjemah belum? Coba katakan sama penerjemah juga, biar anak ini bisa di stop. Udah saya omong penerjemah, kata penerjemah nunggu ACC dari agent, nanti akan datang ke kantor proyek kamu, nanti akan dibicarakan. Tapi sampai saat ini saya tanya ke penerjemah yang saya beli itu, katanya belum ada omongan dari pihak agent mau ke situnya, katanya gitu. Terus lagi Miss, jadi kan tadi kan saya kan perundingannya sama dia itu kan mau kredit HP. Terus persyaratannya itu foto ART dan paspor. Terus saya fotoin, saya kasihin ke dia gitu loh. Terus saya tuh takutnya itu Mas, buat nipu orang lagi. Mas, sebentar, saya laporkan KDI juga ya. Sebentar. Iya Mas. Sebentar, tak lapor di KDI juga bahwa ini ada penipuan orang Indonesia yang melakukan penipuan seperti itu. Miss. Soalnya korbannya juga banyak banget Miss kayak gitu Miss di Taiwan sini Miss. Sampean ngerekam suaranya enggak? Waduh kalau suaranya enggak Miss, cuman chatnya itu masih gitu Miss. Terus bukti transferan itu masih semua Miss. Nah, ya, nomornya dia juga ada oleh KDI. Ini apa, bagaimana, siapa, kenapa ada
di Taiwan sekarang itu modelnya kok kayak Monica, kayak Sampirin itu ada gitu loh. Di Taiwan kok ada Iya, kayak Miss. gituan sekarang. Kalau TikTok dia tuh sampai sekarang pun masih aktif Miss gitu loh. Masih aktif. Masih aktif Miss. Oke, Bahkan sebentar. kata-katanya di TikTok tuh seolah dia itu difitnah, seolah saya itu ngerayu cinta saya nggak kesampaian akhirnya mau fitnah gitu. Padahal kenyataannya tuh saya yang jadi korban gitu loh. Oke, jadi dia mengatakan bahwa kamu mencintainya, aku mencintaimu, akhirnya dia memfitnahmu. Ya, gitu, Miss. Makane to Mas, rene wong lanang ki nek wong wedok ki ojo langsung klepek-klepek. Suarane Miss Yuni itu loh sudah menarik hati. Kenapa kamu mencintai wanita lain, Mas? Loh tenan, wes. Cinta ono Miss Yuni satu iki lho wes to. Terus kayak kesannya itu kayak apa itu? Aduh, balik kesannya itu kayak saya itu ngasih duit ke dia, padahal saya niatnya itu minta tolong transferin ke Indo, saya kirimin rekening Indo, nama yang di Indo, udah saya kirimin dia semua. Lah ya kamu di Taiwan bisa jatuh cinta sama orang Taiwan, kamu nggak merekam suaranya dia, Mas? Iya ya bahaya toh. Iya, ya mungkin karena apa ya Miss ya? Karena saking cintanya ya. Kalau lagi apes Miss, istilahnya di depan jalan mulus, di samping jalan jelek, otomatis orang itu gak menuju yang ke depan, pasti ke samping. Kalau orang lagi mau apes Miss. Yo bukan, kalau orang lagi jatuh cinta, Miss, ngono lho lek ngomong jangan apes. Oke. Orang yang tidak bisa dinasehati hanya ada dua. Satu orang sedang jatuh cinta, orang yang sedang marah. Waktu itu konco-koncomu ngomong aja percaya mbak iki garangan wati yo kowe paling yo ngejak tukaran, paling malah tarungi koncomu. Benar nggak? Sebentar saya hubungkan di KDI langsung ini sebentar ya. Iya Miss. Biar cepat selesai langsung sat. Ini harus dilaporkan juga di KDI ini. Iya Miss. Jadi saya yang takutkan itu kalau istilahnya uang itu kemungkinan tipis, mungkin bahan mustahil kembali. Cuman yang saya takutkan data saya itu yang bikin saya nggak bisa tidur itu Miss. Samen nggak bisa tidur karena membayangkan dia atau apa? Bukan karena foto ARC dan paspor saya itu ada sama dia, saya takutnya itu disalahgunakan itu loh Miss. Yang saya takutkan cuma itu Miss. Tak pikir membayangkan bayangan dia sampai nggak bisa tidur, waduh. Ya enggak lah Miss, orang kalau udah merasa ditipu itu udah hilang rasa semua itu Miss. Wais, cinta itu sudah pergi karena kamu merasa uangmu digondol tak kembali gitu. Duh, uang 32.000 nente itu berapa sih? 16 juta Miss. Boyo kuwi duit kabeh. Enggak Miss, Klaras. Lucu Miss ini. Loh kok iso lucu itu? Maksudku 16 juta iki duit kabeh. Nggih. Bayu sampean telepon nang aku Mas tak kancani saulan nek megur ngobrol lah aku gelem digaji 16 juta. Iya Miss. Udah tenang sampean ngomong aku mencintaimu wes setiap pagi. Sayang sudah makan belum? Tak SMS sampean Mas. Pokok sampean saulane kayak aku 16 juta loh. Dan 16 juta loh Miss. Ya Allah Miss. Kok iso? Kowe makmu krungu diwamuk kowe mbek make we. Ya, makku mungkin udah dengar Miss almarhum Mae almarhum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayu. Aku ning kene lagi kartu ngawulan Miss. Ini baru 8 bulan. Kamu baru 8 bulan dek kuno kenal garangan wedok. Wis klepek-klepek jatuh cinta. Kuaplok ndasmu Mas. Tapi korban ini kabeh modusnya ngono lho Miss. Jadi modusnya iki HP Miss. HP persyaratan ya kayak saya tadi itu. Jadi ngasih 10.000 karena kalau nggak DP nggak bisa diambil HP-nya di counter. Saya sekarang mau ke counter. Akhirnya transfer 10.000, 20.000, bahkan ada yang kena job itu 25.000. Jadi Mas, saya pikir Miss, kalau ini nggak segera misalkan ditangani, aku takutnya yang lain itu kena juga gitu Miss. Aku takutnya kayak gitu. Karena banyak sekali Miss yang kena Miss. Piye wong lanang ganteng terkonyong-konyong kodur karo perempuan kula. Soro
Ya Allah, wis. Pokoknya lek bucin iki jan. Wis sampean SMS aku bendino tak balesi Mas, yang penting bayaran tak kasih nomor rekeningku wis. Mau tak omongi bojoku iki adikku ponakan ya Mas. Apa adik kepenaan wis. Jadi yang dalam pikiranku cuman itu Miss, data itu Miss yang untuk saat ini yang saya takutkan Miss. Oke siap. Saya lagi menghubungi Pak Beni sama KDI. Jadi biar sekalian bisa ditutup kasus ini cepat. Clear biar clear Miss. Makanya kalau belum clear itu kayak kerja itu kayak masih kehancuran rasa takut. Soalnya banyak yang beri pemasukan itu kayak gitu Miss. Iya itu loh, lek cinta ini edan ya. ARC dikasihkan perempuannya, bahasan putus, nesu, nangis lagi. ARC-mu itu bisa dibuat buat nipu-nipu apapun, buat utang apapun. Nah ya itu Miss, karena aku dengar cerita juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Dia nggak minjem uangnya, dia nanggung bulannya ya. Bahkan ada yang mau pulang nggak bisa pulang gara-gara punya tanggungan itu. Jan, aduh ngeluh tenan iki wong-wong iki Jan. Padahal wis tak omongi sik, Pak Beni ini yo lagi live iki sik. Oh, lagi live Pak Beni ini. Tak telepon di HP satunya iki. HP privat. Mas Didi iki piye iki. Ini iki lek wong lanang ganteng diuber-uber garangan wati. Mas Didi. Ini gantengnya yo, yo lanang nih. Cuman ya orang ganteng tenan nih. Ya sora kira ganteng tenan iki. Ya tapi yo alah sik tak golekane wong liyane. Sampeyan orang mana, Mas? Aku daerah Sumatera nih. Sumatera Mas Didi, Palembang. Sumatera. Oh, orang Palembang kau. Ih, kenapa kau Jawa? Cuman ke orang tua bapak Kediri, ibu Trenggalek, almarhum. Turun Jawa kau. Dia Tran lho, Bu. Oh, Tran. Oke. Digabung mbek perempuanmu itu nggak iso ya? Dalam? Digabung sama ceweknya itu nggak bisa, sebentar. 88. Nomorku di blok kafe lho, Miss. 886 ngirim nomor Mbak Emo. Oke. Sebentar. Ini sekarang. Tak SMS sekarang ya. Kemarin pas malam minggunya itu dia pernah nyari aku. Perempuan ini pernah nyari aku. Perempuannya ini pernah nyari aku. Tapi di tanggal 1 Juli 2023. Dia pernah nyari aku. Nomor atau TikToknya, Miss? Nomornya pernah nyari aku, SMS aku. Selamat siang Miss Yuni. Dia pernah nyari aku, Mas. Iya, Miss. Ya. Dia bilang selamat siang Miss Yuni. Ada dia pernah nyari saya. 1 Juli 2023. Ya mudah-mudahan bisa dilacak lah, Miss. Oke. Tapi aku belum sempat berbicara dengan dia. Ya wes nanti tak hubungi ya Mas Didi ya. Oh iya, Miss, makasih Miss. Oke, terima kasih. Engko ndelok live tak goleki wonge. Oke Miss, makasih. Oke, siap. Terima kasih. Yo. Halo, Mas Markotop. Halo. Ya, halo, ada suaranya saya? Ada. Ya, itu jadi perkembangan kasus yang semalam itu ternyata